Nah, ideologi ini akan meresap pada jiwanya. Pemikiran ini terkait dengan pemikiran. Jadi kalau ideologinya komunis, kalbunya komunis, maka perilakunya adalah komunis. Dia punya think tank, di mana think tank ini umumnya dikuasai oleh Yahudi. Mereka punya dana dan mereka bersikap yang sekarang mereka sudah akui, mereka memporandakan tim. Melanjutkan bisik-bisik politik episode kedua dengan Dr. Abbas Taha. Beliau adalah akademisi, sampai saat ini masih aktif. Beliau juga salah satu sesepuh di HMI. Nah, saya kepengen lebih detail dan lebih jauh lagi tentang Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang begitu hebat namanya dan tokoh-tokohnya juga luar biasa. Bagaimana, Dokter Abbas Taha? Baiklah, terima kasih Bib. Barangkali saya juga tidak lengkap sekali, gitu. Cuma yang pokok-pokok. HMI ini didirikan di Jogja. Itu oleh 13 orang. Yang dipimpin oleh Lafran Pane. Dan salah satunya adalah cucu Kiai Dahlan. Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah. Ya. Dan di dalam manuver politiknya, waktu Masumi ada, HMI, PII, Al-Wasliyah, Persis, dan sebagainya, komunitas itu merupakan bagian terintegrasi di dalam Masyumi. Itu masih di era penjajahan ya? Ya, kan Masyumi didirikan tahun 45. 45 ya? Ya, sedangkan berarti sudah di era kemerdekaan? Ya. Nah, ini kan berdirinya tahun 47 gitu ya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya mereka menumbuhkan kader. Yang ditanamkan itu adalah menanamkan jiwa raganya itu adalah melaksanakan akidah secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, inilah acuan pokok mereka. Sehingga kita marsnya juga kita tahu marsnya HMI, himne HMI ya dibuat. Kemudian tumbuh berkembang. Kemudian muncullah tokoh-tokoh yang sedemikian besarnya itu pada era 66. Di mana HMI, PII dan yang lain memposisikan diri sebagai oposan terhadap Soekarno pemerintahannya. Nah, di dalam hal ini tokoh-tokoh yang muncul pada era itu ada Bagir Manan SH. Ya, sekarang masih almarhum. Ada. Masih ada. Oh, masih ada. Ya. Kemudian Akbar Tanjung, yaitu satu generasi saya. Adi Sasono, ya, almarhum. Sugeng Saryadi yang Sugeng masih ada. Yang sempat juga masuk ke PDI, tapi kemudian tertolak. Ya. Kemudian mereka itu semua, termasuk salah satu tokoh yang menjadi pengusaha itu adalah Ahmad Ganis, yaitu paman kandung daripada Anies Baswedan. Yang sekarang masih eksis sebagai ketua Yayasan Ismi Husin yang di Bandung. Di Jawa Barat itu kami punya kantor yang baik megah, di mana ketuanya adalah Dr. Berliana, senior saya, yang merupakan sekjen Hanura. Saat ini? Nah, sudah. Selesai. Lepas waktu zamannya Wiranto lah ya. Ya. Jadi di dalam berpolitik praktis, HMI ini alumninya berada di mana-mana. Ya. Dan kemudian kadernya ya? Iya, kadernya. Ya.
Nah, kemudian ada kader setengah matang dan yang sudah matang yang terjun. Ya, ya. Nah, kemudian kalau seperti Anas, Yahya, ya, Mahua, ya. Mahua itu masuk ya, beliau adalah Ketua Umum PBHMI. PBMI, pusat ya? Pusat, ya, nasional. Nasional. Termasuk Anas juga nasional. Ya. Tetapi di antara mereka ini ada yang bergandengan dengan sosialis religius, mereka berkelompok. Yeah. Kemudian ada yang berkumpul bersama komunitas Nahdien. Karena Nahdien dengan Masyumi ini satu dulu. Awalnya ya. Jadi, Wahid Hashim sedih dia. Karena apa? Ini mengundurkan diri dari Masyumi. Nah, jadi dalam sikap berbangsa bernegara, mereka melakukan sesuatu dengan background yang dia pahami tentang bagaimana bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yeah. Nah, kalau kita lihat, misalnya saja ya Akbar Tanjung dekat dengan Sudarmono. Ya. Nah, kalau dari beberapa sisi Sudarmono ini, menurut catatan kader HMI yang lain, ini rada-rada tanda kutip merah jambu juga gitu. Okay. Nah, kita lihat lagi bagaimana Masyumi dan PI masuk dalam komunitas yang namanya Parmusi. Parmusi, oke. Karena Parmusi ini adalah wadah yang diinisiat oleh tokoh-tokoh Masyumi lama untuk mengakomodir aktivis Masyumi, untuk melanjutkan khitah perjuangan Masyumi. Nah, mereka adalah bagian pada sistem itu. Nah, kita lihat misalnya kalau generasi pertama itu, kalau di Masyumi itu Natsir CS, kemudian yang generasi kedua Sulaiman CS, termasuk Insinyur Lutfi, ya. Kemudian generasi ketiganya itu adalah yang rata-rata adalah dari HMI dan PII. Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah, kemudian ya komunitas-komunitas Arab itulah. Ya, walaupun dalam komunitas Arab ini juga ada pecah-pecah juga gitu. Sikap dan pandangan. Tapi yang sempat agak tajam pergeseran ini ada sejak munculnya ada moderasi Islam. Islam moderat. Nah, ini juga diciptakan, dikembangkan oleh ahli strategi di Amerika. Membuat stigma-stigma tentang Islam radikal, Islam teroris, dan sebagainya. Maka munculkanlah Islamophobia. Ada yang termakan masuk ke arus sana, dan ada yang tetap konsisten. Nah, yang tetap konsisten, konvensional, kemudian mereka dikategorikan kanan ini, teroris ini. Gitu. Nah, pernah satu kejadian, pada waktu pertemuan pejabat-pejabat eselon tertentu di lingkungan ESDM ya, itu pertanyaan dari para pak sama TBC Lalahi, ini tidak bisa, kita tidak boleh Islam radikal katanya. Tidak, saya udah mau berdirilah seorang yang dia bukan aktivis, seorang agamais, seorang pejabat yang bisa kaya raya karena membangun beberapa PLTU di PLN, tapi hidupnya penuh sederhana. Dia berdiri, saya Mukhtar, Direktur Administrasi PLN. Saya tidak sependapat dengan statement itu. Radikal adalah satu sifat manusia yang konsekuen dengan pilihannya dan apa yang dia yakini. Itu yang radikal. Itu yang disebut radikal. Itu intinya. Jadi kalau kita radikal bernegara, ini tambahan ini, maka kita konsekuensi dengan apa yang diutarakan dalam Undang-Undang Dasar 45, yang dinyatakan adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, itu yang kita laksanakan. Founder saja kita sudah merumuskan begitu. Akhirnya heboh semua peserta memaklumi. Ya, terus ada yang bisik-bisik, copot nih ya, yang direksi. Terus sekarang ngecopot. Jadi era dulu mencopot itu sudah ada juga. Tapi alhamdulillah sampai akhir hayatnya beliau pensiun dengan baik. Anaknya doktor di Amerika, punya posisi direksi juga. Dan luar biasa. Dan dialah yang menikmati hidup sebagai orang lurus, orang baik, dan tenang dalam hidupannya di dalam. Terakhir suka mampir di rumah, ngobrol tentang bagaimana membangun masyarakat
Indonesia ini dengan baik. Oke. Jadi ada alumni didirikan, ada alumni tumbuh berkembang melalui program training-trainingnya, kemudian ada alumni yang terjun ke masyarakat sebagai pendakwah maupun ini, kemudian ada yang terjun di dalam dunia politik. Ya, ya. Tetapi akhir-akhirnya oleh sebagian adik-adik di HMI ini mereka cenderung terlibat di dalam pola-pola kalau terjun di politik, dapat posisi, maka dapat jabatan. Nah, kemudian konsekuensinya jabatan dapat fulus. Nah, ini yang mulai tumbuh berkembang. Nah, ini yang harus dianukan. Sebab sekarang kan sebetulnya Pak, sudah kaya raya ini. Pejabat itu komisaris 1 miliar gajinya per bulan. Ya, 400 juta setahun berapa miliar itu. Nggak dilaporin lagi kan. Nah, jadi yang kaya pejabat. Ya. Jadi di dalam sistem yang dibangun, ini sejak Bob Hasan dulu itu zaman Soeharto, sebetulnya sudah ada usulan, gaji itu tidak hanya bea cukai saja sama pajak yang dinaikkan 13 kali. Yang lain juga. Tapi law enforcement-nya dijalankan. Ini tercetus dari kader Masyumi ini. Dari kader HMI. Begitu caranya. Tapi enggak. Sengaja gajinya kecil, tunjangan jabatan kecil, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan, nyeker dia di mana-mana. Waktu nyeker ketahuan, ditangkap, dijerat. Jadilah dia tersandera. Akhirnya dijadikan alat politik oleh rezim saat itu. Tapi tidak sekasar yang sekarang. Kalau sekarang ini tokoh-tokoh itu, apakah dia dari Muhammadiyah, apa dia tokoh dari HMI, apa PII, apa. Itu mereka istilah kita itu adalah sedang rawat jalan. Sedang tersandera. Ya dengan kotak ya. Jadi pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan. Nah, karena pasien rawat jalan harus patuh sama ya enggak, diagnosis daripada dokternya. Nah, dokternya mengarahkan koalisi sini nggak jadi, koalisi ini berantakan, ini begini. Kenapa? Dia berhadapan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan perubahan. 2 periode ini babak belur kita. Zaman Soekarno hutang, zaman Soeharto hutang, zaman SBY hutang, Habibie tidak ngutang. Tetapi yang sekarang ini, Masya Allah. Tapi kalau boleh kita bilang zamannya SBY hutang malah lunas kan? Oh, ada yang dilunaskan, tapi masih ada. Artinya itu di IMF kan lunas total, tidak ada hutang lagi kan? Ya. Nah, beliau setelah lengser hutang sekarang membumbung luar biasa. Dan coba rekayasa universal makro, PBB itu alat kepentingan daripada ini. Maka keluar dari PBB. Cuma ini nggak jadi-jadi. Padahal kalau bikin PBB sendiri juga bisa. Karena apa? Ketergantungan mereka dengan dolar sudah mulai hilang. Sekarang saja Rusia dengan kekuatan ekonomi dan sumber dayanya, itu blingsetan NATO itu sama Amerika. Dengan Ukraina itu. Nah, jadi memang masalah HMI tadi, kalaupun ada yang nakal banget, itu oknum lah. Ya. Sama juga, zaman Rasulullah kan juga ada. Malah sahabat Rasulullah yang diminta untuk meyakinkan, membenahi satu komunitas yang sudah lari dari akidahnya, datang ke sana, malah menjadi anggota dari itu. Kembali ke penyambutan Anas sebagai ketua HMI, menurut antum sudah ada belum semacam reaksi dari senior-senior yang ada di HMI seperti Akbar Tanjung yang jelas-jelas beliau mendukung Anies? Saya enggak ketemu, tapi dengan pentolan yang senior ya, enggak usah saya sebut namanya, sangat senior, dan itu kalau istilah saya itu sama dengan Arab yang Menteri Keuangan dulu, masih ingat Mr. Clean? Ya. Nah ini juga ada Mr. Clean juga level menteri, senior. Ya Pak Abbas katanya dia lebih muda 2-3 tahun. Abbas. Ya, dia bilang sama saya, ini Pak Abbas katanya, yang salah ya tetap salah. Banyak tuh HMI yang macam-macam katanya. Tetapi salah itu kan ada yang bisa diluruskan kembali, recovery. Mumpung belum terlambat. Nah, jadi tapi sudah ada, tapi tentu tidak. Kembali ke Anas tadi, mumpung belum terlambat. Kalau memang tadi sudah langkahnya salah, sebagai senior antum di HMI itu mungkin perlu mengingatkan lagi. Dikatakan salah juga sulit. Karena apa?
di diri manusia itu kan tumbuh baik dan buruk, kemudian ada dengki dan dendam. Kan? Ya, maksudnya yang saya anggap salah itu perilaku kader-kader HMI yang menyambut seorang koruptor, itu yang saya anggap salah. Nah, begini. Dan itu juga banyak banyak sekali netizen yang berpendapat bahwa ini tidak selayaknya seorang koruptor diperlakukan seperti ini. Ini ke satu tontonan yang buruk buat bangsa ini. Jadi begini, kan yang namanya alumni HMI ini juga kan susah dikontrol juga. Dulu HMI juga ada MPO, ada di Ponorogo. MPO ini yang garis lurus. Tapi Bambang Setio kan MPO, punya jet pribadi dia katanya, tanda kutip. Dari mana? Jadi ini yang menyambut ini, bisa saja ini adalah kader-kader binaan langsung dari mereka. Dan kita tidak bisa menghambat. Tapi kita sebagai senior mengingatkan, remind him, hati-hati, Anda masih muda, masih punya kesempatan, tatalah dan kelolalah dengan baik apa yang akan diungkapkan di dalam menjernihkan dan mendudukkan sesuatu. Namun tentu Kartidjo sebagai hakim yang sudah terkenal itu sudah menetapkan. Jadi sekarang kan banyak contoh, bupati, wali kota sudah tersandera, sudah ini diangkat lagi, kan bisa saja kan? Ya, makanya saya intinya kalau kita lihat kenyataan 2 periode ini, konstitusi babak belur, ya politisi tidur semua, nyenyak gitu loh. Baru terakhir ini kan muncul lagi masalah dana yang dibongkar oleh Mahfud MD yang begitu mendapat sambut luar biasa dari profesor, dokter dan sebagainya. Tapi juga setelah beberapa hari ke depan ini timbul pertanyaan juga, kok yang tadinya isunya mau ada usul angket, interpelasi dan sebagainya tuh sekarang sudah mulai mereda lagi. Nah ini ya mungkin Mahfud ini sudah dikasih kesempatan tapi tetap aja di bawah kontrol gitu loh. Sampai sini saja. Nah itu yang kita lihat. Tapi kalau sebagai ketua SMP kita berharap ya kalau memang mau bersih-bersih ya kapan lagi. Saatnya sekarang ini kita lupakan sejarah yang lalu, kita bersih-bersih, hukum tegakkan. Hukum tegakkan, siapa yang bersalah dihukum, tapi pesta demokrasi itu tetap berjalan gitu. Sehingga kita mungkin tidak menderita seperti ini. Sekarang kalau kita lihat negara-negara besar itu kan mereka itu kan punya dana yang luar biasa. Contoh seperti negara-negara Arab. Ya, banyak uang di sana. Tapi mau investasi sini masih mikir-mikir gitu loh. Karena melihat suasana perpolitikan seperti ini gitu loh. Nah, ini bikin investor kan wait and see gitu loh. Ya, jadi termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, wait and see dulu, lihat. Ini apa yang akan terjadi gitu. Nah, pengennya di Ramadan ini tuh kita kepengen sudahlah duduk layar politik ini, terutama TNI, Polri yang sudah diacak-acak oleh segelintir orang ya. Contoh di Polri itu ada kasus ini sudah mulai bersih sekarang, udah mulai bagus. Ada kasus pembunuhan, ada kasus narkoba udah mulai bersih. Selangkah demi selangkah, saya mengapresiasi langkah-langkah Pak Sigit ya, yang memang punya keberanian, punya nyali. Siap walaupun jenderal tetap diproses. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, kita juga berharap presiden kita ini yang dulu saya dukung dukung sepenuhnya, juga di akhir-akhir ini cobalah kita duduk bareng, termasuk wakil presiden, ikut berembuk semua kader yang terbaik. Kalau perlu dibikin semacam konvensi secara umum, siapa yang terbaik di antara yang ada di sebagai putra bangsa mau jadi pemimpin di ke depan, itu yang didukung. Itu kan lebih sempurna. Sehingga rakyat diberi kesempatan untuk mencari pemimpin yang baik. Jangan sistem jegal-menjegal ini diteruskan. Jadi begini, Bib. Idealnya adalah demikian. Ya. Tapi demokrasi di Prancis pun juga Lafayette itu juga tumbuhnya juga. Di Amerika pun tumbuhnya demikian. Nah, sekarang aja Trump ditahan kok. Ya, Donald Trump. Jadi artinya gradually kita harus menuju yang baik. Keadilan, kesejahteraan ditegakkan. Ini butuh waktu. Tetapi bahwa kepentingan Amerika, kepentingan China terhadap Indonesia ini luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi,
Kita itu kaya sumber daya manusia, kaya sumber daya alam. Kalau kita tumbuh kokoh, kita itu pernah dulu Turki minta untuk kerjasama membangun pesawat. Kita juga kaya SDM loh, dok. Iya, kaya SDM kita banyak yang hebat-hebat yang ada di luar negeri. Iya, dulu kita punya yang namanya 7 industri strategis. Ya. Di bawah Pak Sugiri zaman Habibie. Tapi kemudian ini ditakuti. Nah, kembali ke Habibie, itu kader dari Habibie sampai sekarang yang ada di luar tuh nggak sedikit. Banyak. Mereka tidak mau pulang. Ya, karena tidak terakomodit dengan ini baik. Yang kita Jadi artinya, saya yakin tidak selama Erdogan kita bisa lebih cepat dari Erdogan membenahi Republik ini kalau kita mendapat pemimpin yang mempunyai garis pemikiran, yaitu istilahnya ada filosofi atau gagasan, ada narasi, ada program, ada action. Nah, kebetulan yang punya ini secara sistem dan empiris teruji, terbukti, ya, itu adalah Anies. Ya, itu dia. Saya juga sempat kemarin berbincang-bincang dengan Pak Mardhani Alisera. Ya. Sempat saya usulkan kepada tim kecil ya, yang ada di 3 partai ini agar kandidat yang memang punya harapan besar untuk memimpin negeri ini, Anies Baswedan ini melakukan semacam proses rekrutmen tentang menteri-menteri yang akan datang, sehingga semua calon-calon yang akan datang itu betul-betul dites kemampuannya sesuai bidangnya. Jadi dibentuk satu tim khusus, katakan ini bidang perminyakan, nanti dia dites oleh profesor-profesor minyak seperti apa tentang perminyakan, tentang pendidikan juga sama, tentang kesehatan. Jadi itu tidak hanya satu tim saja yang menseleksi. Jadi banyak tim yang menseleksi. Itu di situ berdiri beberapa profesor dengan keilmuannya. Oh, ini untuk menteri ini yang untuk menteri olahraga ini, untuk menteri, sehingga begitu mereka terpilih nanti sebagai pendamping kabinet yang saya sebut berharap nazakan kabinet, sehingga bukan hanya penampungan dari semua yang mengusung beliau. Balas budi, politik balas budi itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Jadi sesuai kemampuannya untuk memimpin negeri, membantu presiden terpilih nanti, sehingga semua program itu berjalan dengan baik. Contoh yang paling parah tentang hukum. Hukum kan banyak sekali, ada 5 ahli hukum itu bisa 10 mendapat. Nah, itu mesti diluruskan lagi secara sempurna, sehingga konstitusi ke depan tuh betul-betul dipimpin oleh orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi bukan hanya presiden yang luar biasa, tapi menteri-menteri pun orang-orang yang memang terpilih dan sudah dites dalam arti melalui konvensi. Ya. Itu yang saya usulkan kemarin. Jadi bagus itu. Jadi, intinya begini, misalnya lah ya, kata kunci di dunia ini adalah masalah energi, kemudian ketahanan pangan dan pangan, 3. Pangan dan pangan. Nah, untuk ini saya dengan beberapa tim ahli, tapi tidak hanya profesor itu kan kadang-kadang hanya di belakang buku ya. Tapi dengan praktisinya yang terjun di lapangan, bagaimana masalah energi ini, energi listriknya, energi perminyakan ini disusun sedemikian rupa oleh tim-tim yang punya giroh untuk membangun republik ini. Inilah yang menjadi bahan cetak biru yang akan dijalankan oleh Anies. Nanti kita serahkan dia, tentu dia akan memilih bahwa yang memerlukan dan yang bisa menjalankan ini, itu kompetensinya adalah ABCD. Ya, kembali kompetensi. Tentu dia akan pilih dengan itu. Ya. Misalnya saja, kita tentu perlu proses penyaringan kan? Tidak. Proses penyaringan itu bisa 2 pendekatan. Dengan berjalannya kemarin ini, kita bisa melakukan talent scout ya. Talent scout itu adalah mencari calon yang dalam perjalanannya memang orang baik. Dan dia misalnya kita punya Marwan Batubara, dia menguasai permasalahan untuk bidangnya. Kita misalnya punya Daryoko, punya Abbas Taha dalam bidang energi. Nah, itu kan kelistrikan, itu bisa. Jadi harus disusun bagaimana rekapitalisasi, rekapitalisasi dan rekonsiliasi sistem kelistrikan yang baik sehingga azas manfaat untuk masyarakat. Tetapi di situ ada margin sebagai TBK, itu bisa dilaksanakan. Begitu juga perminyakan. Ya,
Nah ini memang dulu kesalahan Ginanjar juga. Kenapa dulu yang di Cirebon tidak dibangun, kebakar lagi? Kenapa Freeport dibangun? Tapi itu sudahlah masa lalu. Lupakan. Ke depan kita harus hati-hati dan sangat hati-hati. Ya. Nah, kemudian karena saya ikut dalam tim di dalam transfer of teknologi, kalau ada proyek-proyek besar itu ada appendix F namanya. Appendix F ini adalah untuk menyiapkan bagaimana teknologinya bisa diserap, satu saat kita bisa melakukan. Nah sekarang Luhut bikin yang namanya turnkey project. Ya nggak benar cara yang dia lakukan, ngerti apa enggak dia? Akhirnya berbondong-bondong tenaga asing masuk ke sini. Ini enggak ada. Yang namanya turnkey project itu ada jabatan terbuka, jabatan tertutup, kita terima kuncinya, tapi kita bisa mengoperasikan, kita bisa menumbuh kembangkan. Nah di PLN itu dulu dibagi dua, satu turnkey project banyak di timur, tapi satu lagi kita cawe-cawe membangun, tapi biayanya memang mahal ya, tapi lahirlah ahli-ahli dari situ. Ahli turbinnya, ahli pembangkitnya. Begitu juga di perminyakan. Nah, dulu saya selalu keliling di ASEAN, nih, Asia Pasifik, masalah ketenagakerjaan bilang energi. Nah, bagaimana kita? Dulu kita ini the excellent of training center for the diesel engine. Oh ya? Asia Pasifik kita, Cibogo tempatnya. Ya. Nah, tapi kalau untuk bidang thermal, kita waktu itu belajar ke Thailand. Ya. Nah, kemudian untuk bidang ini belajar ke kita. Sekarang kita ngirim magister tuh ke Malaysia, Masya Allah. Tapi ya sudahlah, ya. Jadi Malaysia tumbuh berkembang juga peran daripada Anwar Ibrahim yang menunggu sekian puluh tahun, akhirnya jadi juga, ya. Nah, dulu dia itu kita tokoh ya Adi Sasono dan Sri Tua Arif itu ke sana. Jadi kalau ngikutin Anwar Ibrahim mirip-mirip calon sekarang ini ya. Iyalah, dipersekusi terus. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya. Kasus ini ada bermuncul-munculan sampai beliau di penjara. Nah ini yang betul-betul kita harus memberikan proses pembelajaran kepada elit politikus, pimpinan-pimpinan partai. Sudahlah perilaku yang buruk, perilaku yang busuk itu buang jauh-jauh gitu loh. Nah, karena tugas mereka ini belum selesai, mereka udah cawe-cawe urusan capres, urusan ini, sehingga apa yang diurusin itu kecapean, berantakan. Jadi Bib, khusus dengan Anas, Muldoko, kemudian Anas sebagai HMI, Muldoko sebagai mantan Panglima, Jenderal, Timpres, kemudian masalah Demokrat yang harus memenuhi threshold daripada calon Anies. Nah ini saya melihat kemarin 80 perwira Polri dan TNI itu mendeklar mendukung Anies. Rapi banget fotonya itu. Dan yang bicara tuh Ediawan. Ya, kebetulan Ediawan Prabowo. Ya, yang mantan sekjen sekjen Menhan ya. Kebetulan dekat dengan saya, ngobrol kita ya. Tapi ya dia bagus loh, orangnya sederhana, pemikirannya apa. Ya memang kalau menurut saya saat ini harus muncul negarawan-negarawan sejati. Banyak mantan-mantan jenderal yang lurus, itu harus bicara. Harus memberikan contoh. Ini ada beberapa perilaku politisi ini, apalagi mereka waktu mantan jenderal tuh seharusnya diberi nasihat juga dengan silaturahmi, dengan mengingatkan ya, sehingga kesan TNI dipecah belah, kesan Polri dipecah belah, dan ini kasat mata gitu loh. Ya, kenapa tidak dulu bareng-bareng gitu loh. Sudah khatamallahu barangkali. Udah nggak mau dengar. Karena apa? Pertama, mungkin dia merasa berdosa. Yang kedua, memang sudah terlalu banyak yang dilakukan. Kemudian timbul rasa ketakutan. Kalau rezim merubah, habis nih saya. Enggak juga. Saya yakin seorang Anies Baswedan, ya saya yakin hal itu tidak terjadi. Ketakutannya berlebihan dari pihak sebelah itu sebetulnya suatu hal yang tidak diisukan. Perlu. Padahal kalau Anies itu tegakkan ke hukum. Lah itu kan kerjanya buzzer. Karena makin kisruh negeri ini, kita makin ini kerjanya buzzer gitu. Jadi seharusnya ya Jokowi ini harus punya think tank yang luar biasa, yang bagus gitu loh. Ini sudah banyaknya salah. Oke, sekarang saatnya bebenah. Masih ada waktu.
sehingga di Pilpres nanti pemilihan lanjut lagi pemilihan anggota DPR itu berjalan dengan smooth, tenang, rakyat bergembira gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi kita ribut-ribut gitu. Kita ini khawatir, Pak Dr. Abbas. Khawatirnya apa? Rakyat, harapan rakyatnya kan luar biasa pada saat, ya bukan cuma satu calon ya. Hampir semua calon kan mendapat respon sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat. Itu semua disambut baik. Pesta Pilpres ini luar biasa. Muncul Sandi disambut luar biasa, muncul Ganjar disambut luar biasa dengan beberapa komunitasnya sendiri gitu loh. Nah itu maksud saya, oke ini pesta. Silakan rakyat bergembira, berpesta pora dengan pemilihan ini, tapi kembali lagi ke penguasa saat ini gitu loh. Jangan ikut cawe-cawe, dia menjadi wasit yang baik gitu. Jadi wasit yang baik, harus begini sesuai dengan kan sudah ada aturan mainnya. Jadi ada KPU, ada Bawaslu, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Menko Polhukam. Ini sudah harus kewajiban mereka semua. Sehingga kesan ada semacam berhadapan-hadapan ini sudah harus kita sudahi. Mudah-mudahan di Ramadan ini LSMP saya sebagai ketuanya ini dengan Dr. Abbas Taha, mungkin di luar beliau ini adalah sudah profesor. Ya, kita berembuk ya. Kita coba memberikan pemikiran semacam kepada publik juga proses pembelajaran bahwa mengingatkan sekaligus mengingatkan kepada yang punya kebijakan-kebijakan itu sadarlah. Mumpung masih ada waktu. Karena jabatan itu tidak selamanya, karena umur juga tidak selamanya. Kuasaan kaya tidak selamanya. Kekayaan apapun akan habis. Karena ini semua milik Allah dan ini titipan. Begitu sudah 60 ke atas, artinya sudah habis kontrak. Iya kan? Saya hampir 66. Prof. Abbas sudah 78. Luar biasa. Masih semangat luar biasa. Nah ini contoh yang baik. Prof. Abbas yang sudah usia 78 masih mau mengingatkan bangsa ini. Nah saya menghimbau dalam kesempatan ini. Muncullah tokoh-tokoh yang punya punya pengetahuan, berikan pencerahan kepada publik bahwa apa yang salah jelaskan. Jadi kita bukan lagi berantem di medsos, tapi jelaskan kepada publik dengan cara ya mungkin seperti podcast seperti ini, seperti apa, sehingga proses pencerahan itu berjalan dengan baik gitu. Gimana menurut tambahannya? Ya, seharusnya memang begitu. Cuma ya namanya manusia. Ada pemikiran, ada alam, karena juga ada pengaruh ideologi. Karena ideologi ini akan meresap pada jiwanya. Pemikiran ini terkait dengan pemikiran. Jadi kalau ideologinya komunis, kalbunya komunis, maka perilakunya adalah komunis. Nah perilaku komunis itu apa? Ya genosida, menghalalkan cara, mengadu domba, dan sebagainya. Nah ini yang sedang aroma ini yang sedang bermain. Aromanya. Ya. Nah sedangkan misalnya. Mudah-mudahan sekedar aroma aja ya. Ya. Nah kemudian kalau ideologi misalnya Islam politik atau politik Islam susah ini karena mereka itu berpolitik itu wajib. Ya memang kita prihatin. Tapi ada aturan koridor-koridornya. Tidak boleh gibah. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, berpolitik santun. Inilah yang diimplementasikan. Iya, makanya saya ini memalukan, Dr. Abbas. Karena di Amerika sendiri sudah mencetuskan anti-Islamfobia. Iya, betul. Iya kan, luar biasa. Nah, kita sebagai negara umat Islam terbanyak, terbesar, tapi masih hau-hau tentang ini, gitu loh. Ya kan, Islam sebagai momo, gitu kan. Wah, ini Anies ini nanti anti ini, anti. Wah, ini semua dilabelkan kepada pihak lawan. Ini kan cara yang ya karena begini, Habib, tidak akan pernah berhenti negara sekuler yang aturan mainnya adalah bisa terjadi menggunakan homini lupus. Ya. Nah, kemudian pola-pola sistem Amerika di dalam melakukan penjajahan, dalam melakukan ini sebagai teroris, ya seperti di Irak. Sekarang itu diduplikasi oleh Cina, dia gunakan
Jadi sama saja penyakitnya ini. Nah, tinggal di dalam kita ini ada beberapa pejabat negara, ada politisi yang memberikan karpet merah sama mereka. Nah, ini yang harus dilawan. Nah, ini harus lawan tadi. Saya teringat kembali ke Amerika tadi, dubes Amerika datang ke partai PKS yang sudah dilabel partai Islam. Ini kan satu hal yang apa namanya menjadi tanda tanya besar ya. Ada apa dengan Amerika? Setelah itu dia juga masih berkunjung lagi ke P3. Kenapa tidak ke partai Golkar atau partai PDIP atau partai lainnya? Gimana Dr. Abbas Tahan? Ya, karena Amerika ini begini, dia punya think tank, di mana think tank ini umumnya dikuasai oleh Yahudi. Mereka punya dana dan mereka bersikap yang sekarang mereka sudah akui, mereka memporandakan Timur Tengah itu karena masalah minyak dan sebagainya, dengan membuat kebohongan publik yang luar biasa. Sehingga sekarang beberapa tentara mereka itu melemparkan medali yang mereka terima. Oh ya? Itu zaman George Bush kan. Nah, lantas dengan kondisi yang ini tadi, bagaimana di Indonesia ya? Insya Allah dalam perjalanannya, sejak tahun 700 sampai 1100, ya, Portugis di Tidore, Spain di Ternate, kemudian beranjak Lera Flash di Bengkulu, dan kemudian di Bogor. Terus kemudian ada Prancis, jadi 6 negara, tambah Jepang. Tapi di Jepang ada nilai manfaat, ya. Judanco, militer-militer kita itu banyak latihan peta itu. Itu yang jadi sabilillah. Jadi sengaja oleh orang sabilillah dimasukkan ke pelatihan militer Jepang, tapi mempersiapkan diri untuk kemerdekaan. Itu kan dilakukan oleh kakek saya. Gitu ya. Jadi kakek saya itu, dia itu panglima fisabilillah, Imam Jihad Sumatera Tengah, resmi oleh pemerintah. Jadi kita bisa buktikan bahwa Abbas Taha ini adalah anak pejuang. Dan sampai saat ini masih eksis berjuang menegakkan kebenaran. Iya, sama juga. Ini Habib dengan santainya, dengan gayanya juga. Menulis buku itu ilmu amaliyah amal jariah, dibaca orang banyak. Cuma hati-hati jangan sempat membesarkan yang memang masalah perdata dan pidananya juga cukup ada besar. Iya. Ya, kan saya pernah komen juga. Cuma memang mengatakan ini salah, ini benar, tentu ada tempatnya. Gitu. Iya, tentunya menulis buku juga tidak ujuk-ujuk ke banyak referensi yang kita lihat, yang kita baca dari pengalaman, dari ini itu juga banyak. Saya juga perlu banyak sebagai mentor saya, Prof. Abbas. Ini saya juga banyak menyerap ilmu. Diam-diam saya serap ilmunya, gitu loh. Saatnya kita di Ramadan ini, di penutup Ramadan ini, sekali lagi Al-Faqih Ahmad Syahab, lebih dikenal dengan Habib Has, dengan Profesor Dr. Abbas Taha ini menghimbau kepada elit politik khususnya, penyelenggara umumnya, presiden, wakil presiden, dan semua ketua umum partai, duduklah bareng-bareng bersama-sama bagaimana pesta demokrasi 2024 ini berjalan dengan nyaman, tenang, bergembira, sejuk, sehingga masyarakat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Memang periode 5 tahun itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak perlu diributkan. Karena nanti 5 tahun depan ganti lagi, nggak apa-apa. Katakan nih 5 tahun, ini dipilih. Nah, oke, bagus tidak bagus kita nilai. Yang bagus kita lanjutkan, yang buruk kita tinggal. Jadi nggak usah khawatir. Katakan pemimpin ke depannya terpilih Anies Baswedan. Tidak mungkin dia tidak menjalankan apa yang sudah dijalankan yang baik. Contoh, yang sudah menjadi undang-undang, itu dia akan lanjutkan. Tapi apabila nanti ada perubahan di parlemen, ada perubahan itu bisa saja berubah. Undang-undang itu kan bukan ciptaan yang tidak bisa dirubah, masih bisa dirubah kan. Amandemennya sampai beberapa kali ada amandemen, ternyata hasilnya masih banyak kekurangan gitu loh. Nah, mungkin kita berharap dalam forum ini ya ke depan tuh betul-betul rakyat ini jangan sampai salah pilih lagi. Baik yang namanya pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif. Teliti dengan baik asal usul dari mana, sehingga nanti begitu kita udah pilih itu kita bisa minta pertanggungjawaban. Parlemen harus bertanggung jawab betul-betul kepada rakyat, sehingga tidak timbul lagi kegaduhan-kegaduhan yang tidak habis-habisnya, sehingga rakyat yang menderita semakin menderita.
Ya, saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Habib. Jadi bisik-bisik atau bincang-bincang kita yang perlu Anda tahu adalah setiap periode itu ada kelemahan dan ada kekuatannya. Yang lemah kita perbaiki, yang kuat kita ancaman kita jadikan peluang. Ini dalam pendekatan sistem. Jadi 2024 ini kita berharap berjalan mulus dan baik. Kemudian siapapun calonnya, kemudian lakukanlah dengan benar, dan jangan salah kaprah ya di dalam mencari-cari sesuatu untuk menggagalkan sesuatu yang sekarang ini doktor kita, politisi kita udah ribuan membaca itu, yang mbok malu dong, kan begitu ya. Ya, tapi gitu. Ini menarik nih, apa namanya, tentang profesor dan dokter itu kan begitu Mahfud membongkar tentang kasus 3,4 triliun, itu sambutan gegap gempita dari profesor dokter yang luar biasa, mendapat satu apa namanya karpet merah tuh Mahfud MD. Padahal beliau ada di rezim kan, dia coba meluruskan. Nah mudah-mudahan ini sejarah mencatat gitu loh. Dia membuka apa yang busuk ya dia buka gitu loh. Iya, jadi Mahfud pun sekarang juga karena membuka itu babak belur. Dikejar, ini masalah rahasia, ini masalah ini, masalah ini. Kalau di Amerika tuh setelah sekian puluh tahun itu dibuka. Jadi seperti sekarang Clinton itu kan. Ya, kalau nggak salah 30 tahun ya, baru bebas ya. Tidak menjadi rahasia. Itu mereka bentuk. Afgan tuh mereka yang lakukan. Nah, sekarang yang kasihan tuh orang Afgan, ya, Troop komando mereka sekarang dipakai sama Rusia menghadapi Ukraina. Tetapi Talibannya sendiri, para pelajar-pelajar yang belajar di dalam gua-gua ini sudah membangun republiknya. Tapi dia mampu sebagai moderat politik, dia membangun hubungan dengan Cina, tapi mereka sudah punya program, ya enggak? Taliban is Taliban, Afgan ya Afgan. Afgan ini ada sentra kebangunan kegiatan peradaban Islam. Dan sebetulnya Indonesia pun juga seharusnya peradaban Islam itu harus datang dari timur. Dan ini pernah terbersit di dalam satu dialog ya. Ini sedang saya cari betul ini fikihnya. Itu Rasulullah mengatakan itu dari Nusantara kita ini, yaitu dari Barus itu. Itulah muncul. Barus ini kan di Medan itu. Jadi gitu Habib, senang ya sudah jumpa Habib, supaya panjang umur, sehat. Amin. Terus kembangkan, terus tumbuhkan. Ya. Membangun kader enggak banyak. Anwar Sadat hanya beberapa orang, Nasser beberapa orang ya. Kemudian Khan juga beberapa orang. Dulu Anam juga enggak banyak. Bergerak banyak. Tapi yang muncul kan cuma Adi Sasono, Bagirmanan, itu yang saya bilang tadi. Jadi kini saatnya tokoh-tokoh senior itu, khususnya HMI itu muncul, meluruskan yang bengkok. Gitu, ya, mengingatkan generasi muda. Ini kalian salah. Ya. Itu sampai saat ini susah dicari cacatnya. Sebagai ketua umum PBHMI, sebagai yang pernah tinggal 15 tahun karena dikejar terus sama LB dan timnya di Malaysia. Dan alhamdulillah konsisten dan komit sekarang. Ini tantangan menarik di podcast khas ini. Saya akan undang Dr. Ustadz Abdullah Mahua untuk bincang bisik-bisik politik sebagai pencerahan kepada masyarakat umumnya. Jadi pertemuan ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tidak ada niat lain kecuali niat kita untuk meluruskan hal-hal yang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Khas Channel berikutnya dengan isu-isu yang lebih menarik dan lebih menantang untuk diikuti. Jangan lupa ikuti terus Khas Channel sebagai bisik-bisik politik kenegaraan. Makasih banyak Profesor Fatah waktunya. Mudah-mudahan kita bisa merayakan Lebaran ini dengan tenang. Sebentar lagi pemilu juga dengan tenang.